Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Allah dawuh meringatkan kita terkait masalah judul ini. Sampai buka ning surat Al-Kahfi ayat 110. Sampai buka ning surat Al-Anbiya ayat 25. Sampai buka nonggoni surat Az-Zumar ayat 54. Pun sedaya niki ning Quran. Nek purun madosi. Sebab proses manusia itu Allah jadikan kita dari dua unsur jasmani dari saripati tanah. Ruhani kita itu prosesnya dari Allah, nanti kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena banyak manusia ruhaniyahnya bukan jasmaniyahnya. Napa terkunjoro bahasa Indonesia ini napa? Terkunjoro Allah, terpenjara dengan hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Akhirnya kita tertutupi ruhaniyah ini dengan kurungan hawa nafsu. Akhirnya Allah tidak nyata. La ilaha illallah al-malikul hakul, nggak nyata. Ini proses kita sebagai manusia saat di dunia sebelum kita itu meninggal, Bapak Ibu. Ini dimulai kita mulai menjelang akil balik atau dewasa. Dengan apakah nafsu itu membelenggu kita? Allah dawuh wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ini nafsu membelenggu terhadap ruhaniyah kita. Nek wong Jawa ngomong ati lho Pak, paham nggih? Ati. Di dalam kitab Ihya Imam Ghazali nek membahas tentang hati, itu bukan hati seperti hatinya ayam petik, boten. Bukan hati yang dimaksud hatinya 35. Apa 35? Apa? Kambing. Bukan. Al-qalbu ay ar-ruh. Niki bahasanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu ngoten. Yang dimaksud hati adalah ruh. Tatkala ruhaniyah ini kena jebakan hawa nafsu menjebak kita dengan syahwatud dunya. Apa syahwatud dunya? Kesenangan-kesenangan yang ada unsur kehidupan duniawiyah. Saged dilanjut. Niku wau kula tanglet Mbah Yai ini los ngajine los ngoten nek. Pun nek ngeten penak kula. Cara garapan ngoten, garapan kula memang ini. Bab masalah los-losan ngoten nggih. Seneng kula. Pun walaupun iki acaranya ada wali murid, nah ngoten nggih. Pun gawe perkenalan jenengan. Apa di dalamnya syahwatud dunya yang disuguhkan, dituangkan nafsu terhadap ruhaniyah kita masing-masing? Pertama, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bagi seorang laki-laki didukno apa? Dihadapkan rasa suka, rasa sayang, rasa cinta kita terhadap seorang wanita. Begitu sebaliknya,
Wanita dihadapkan sosok nggih matur suwun kawatai Masya Allah nggih kula nggih paham ngeten iki digenging suwi pun nyuwun pinten jam wis tak takoki sik pinten bayo nggih ngene iki nggarakno kiai cepet bongko ngeten iki pun sesuai penjabaran entah 3 atau 4 jam terserah. Yang jelas ngeten Mbak, niki mengke biasanya kalau nek ngaos itu ada 2 sesi. Sesi pertama penjabaran materi sesuai dengan judul, sesi kedua tanya jawab. Niki seneng kula. Masalahnya apa? Mengapa saya kasih tanya jawab? Kadang jamaat itu samiin, kadang boten paham. Ben langsung ditakokno di tempat. Lho ngoten maksud kula. Saged disepakati nggih? Oke, kula nganut panitia sebagai pemandu. Pun. Ketika kita menjelang akil balik sudah prayogi. Apa prayogi bahasa Indonesianya? Kula niki mohon maaf Pak Ketua SD mboten lulus. J. Kenapa? Seharusnya semestinya ketika kita itu masuk di masa balik ruhaniyah kita itu sudah sewajarnya sebagai proses sebagai manusia menyenangi yang laki perempuan ke laki. Ini proses. Sehingga pun heran jenengan kali kula di dalam hati seorang laki-laki ketika nyawang seorang perempuan sing tir podo irenge, sir podo senenge iku wean. Nggih mboten? Bon, saling suka. Padahal sadar atau kita tidak sadar sebelum manusia dilahirkan ke bumi, sebelum ruhaniyah ini ditiupkan Allah di jasad, Allah itu berjanji terhadap kita seluruh umat manusia, khususnya ruhaniyahnya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jenengan eling nek dhisik tahu di beat Allah mboten eling. Eling mboten Bu? Oh, berarti aku ngadepi wong gak sadar iki. Bon. Quran ditekakno iku kanggo ngelingne. Ngoten nggih? Bon, jenengan tak elingke. Ketika ruhaniyah muncul dari Nur Muhammad, yang Nur Muhammad wiji kang dumadi sak lebete gesang Allah, jenengan iki ditangkleti Allah. Apakah aku Tuhanmu? Betulkah kau besok hanya menyembah padaku, memuji padaku, berkasih mesra hanya padaku, bercinta padaku? Jenengan dawuh jawab qalu. Niki bahasanya jamak, berarti semuanya arwah itu menjawab. Sendika dawuh berarti nggih Gusti. Pun. Lalu wanafakhtu, aku tiupkan. Jadi Allah meniupkan ruh sampean iku dateng jasad. Iki proses. Akhirnya membentuklah insanul kamil. Dikata kamil adalah unsur jasmani dan rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngedalaken hadis, memunculkan dawuh dalam hadis sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap bayi yang dilahirkan, entah anak wong Islam, wong Majusi,
wong Nasrani, apapun. Itu keadaan fitrah, walaupun anake wong sing hasil Salome. Tahu Salome? Satu lubang rame-rame. Anak sapa iki gak eruh. Mengapa Kanjeng Rasul mengatakan fitrah? Fitrahnya itu tempatnya di mana? Di ruh. Dikatakan fitrah karena kita pada saat dulu belum mengenal dengan kebutuhan kesenangan yang bersifatkan duniawi ya. Wonten mriki bayi lahir langsung ngadeg, Pak, belikan sepeda motor, ada gitu? Paling semuanya menangis, nggih mboten? Itu kefitrahan ini sampai kapan masanya? Sampai akil balik. Ketika akil balik, kita menghadapi kondisi yang sangat-sangat, mohon maaf, kondisi di mana ruhaniyah akan tercampur dengan kepentingan hawa nafsu. Estu, niki proses kita untuk menuju al yakin nyatane nyoto, tak proses tekan isor. Sampeyan cek gak bingung nek langsung misalnya nggih langsung al yakin lah, sing dereng cetha iku boleh bingung. Niki ben paham maksud kula, saya runtut. Bon. Ada sejarah yang di dalam Al-Qur'an tidak bisa kita lupakan, Pak, terkait nenek moyang kita, mbah buyut kita, yaitu Nabiullah Adam alaihis salam. Ketika saat beliau ada di surga, iblis iki, Pak, nyun sewu, napa kok njrumuske menyang Nabi Adam, padahal Allah sudah menjanji terhadap Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, kau ingin tetap hidup di surga selama-lamanya, apa yang kau minta kau tidak akan mengalami kesulitan, apapun yang kau minta. Jawab beliau, injih. Tapi satu hal Adam, jangan sampai kau deketi pohon itu, jangan. Sebab jikalau kau mendekati pohon itu, kau akan kepingin untuk meraihnya. Jikalau di dalam hatimu ada keinginan untuk mendapatkannya, maka kau pasti akan memakannya. Ya Allah ya Karim, iki janjine Allah terhadap Adam, si Adam tidak boleh mendekati pohon yang berbuah disebut buahul. Ringkese cerita, Nabi Adam terjerumus badan, terjerumus. Ini proses. Inilah asbabun nuzul. Mengapa Allah dawuh dalam satu ayat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ketika Allah bersabda terhadap malaikat, aku mau menjadikan makhluk manusia di muka bumi ini untuk kujadikan sebagai pemimpin atau sebagai khalifah. Niki pada saat itu Nabi Adam dalam diciptakan. Joreng. Akhirnya Allah membuat skenario. Allah ngongkon iblis, "Iblis, nyoblis. Dalem Gusti. Tak ujine Adam." Sedika dawuh, "Gudon Adam, ya apa sekirane Adam itu mendekati pohon dan memakan buah? Iki ujiane Gusti Allah." Surat Al-Hijr ayat 40 Bapak Ibu, 39-40. Komitmen iblis terhadap Allah ada dua.
Pertama, ya Allah, berilah ketangguhan saya umur tidak dimatikan sampai hari kiamat. Iku maksude nafsu iku ora bakal nggodha sampean nek sampean wis nyoto-nyotone Gusti Allah. Bahasa syariat nek jenengan iku pun napa nih? Mati baru nafsu mboten nggodha. Kalau kita masih hidup di dunia ini, mohon maaf secara syar'i sampai kapanpun dan dimanapun dan apapun perilaku kita, baik perilaku yang dikatakan hukum syariat sayyi'ah jelek ataupun hukum syariat itu baik, sholat tetap nafsu iku mlebu. Akhirnya ojo heran apa onjenengan kali kula waktu sholat Allahu Akbar penggaweane iku blantik wedhus iling wedhus nggih mboten? Lah ada di situ. Karena kita belum yakin al yakin hakul yakin tentang nyatane Gusti Allah. Sampean pengin salate iling sakliyane Allah terus mboten? Nek mboten ikutono ngajine tur engko ya amalke. Amalke nek sampean iki paham ilmune mboten sampean trapno sak jerone salat nggih panggah wae pancat aja sama saja. Harus nanti ada pengamalan. Ilmu amal istiqomah. Bapak Ibu, satu iblis iku diberikan Allah tangguhan umur sampai hari kiamat. Yang kedua, iblis iku diizini Allah. Lah nafsu iku apa? Bolone iblis pokoknya. Mbuh anake, mbuh ponakane, pokoknya sami mawon. Dua, iblis itu akan menyesatkan Adam dan anak putu Adam termasuk kita. Dari jalan Allah untuk menuju jalannya nafsu. Makanya jangan heran jenengan. Di tengah-tengah perbuatan apik ing mungguh manungsa syariat, contoh salat, zakat, puasa, haji, apa ati iki kok eling saliyane Gusti? Ada di situ persoalannya. Karena wama ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Nafsu selalu mengajak ruhaniyah melalaikan terhadap Allah dengan cara nafsu itu ditukno urusan-urusan kesenangan kehidupan duniawiyah. Saged sambung Pak Bu nggih? Bon. Jenengan gak usah mikir bah pirang jam pun dipikir. Sing penting materi ini nanti tuntas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam ayat itu Al-Hijr, kecuali ya Allah, ya Tuhanku, illa ibadaka, kecuali hamba Tuhanku yang tidak bisa kami jerumuskan adalah minhumul mukhlasin, sebagian di antara golongan-golongan hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hamba yang dipilih itu? Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Dialah ketika saat mendengarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur dinu tauhid. Niki nek cara Mbah Biyen niku sanjang iku ilmu kaweruh. Nah iki ilmu tuwek. Cara sakniki ilmu tasawuf. Ilmu tentang untuk mengenal diri terhadap Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini ilmu yang tidak pernah diajarkan di tengah-tengah ketika saat kita masih ada di syariah dan di thariqah. Belum diajarkan.
Inilah yang kusebut dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Qayyimah ayat 5. Agama yang mendidik khusus ruhaniyah sampeyan untuk dihantarkan mengenal dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten bahas masalah bagaimana caranya pondokku iki muridnya bukeh, boten. Boten mengajarkan bagaimana bisnisku lau lancar, omsetku dau pukur, ndak. Bukan ajaran yang mengajarkan bagaimana jenengan iki nyuwun sewu ning dunya iku didohno balak, mboten. Khusus dinut tauhid itu adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Itulah ajaran yang mendidik dan membebaskan ruhaniyah kita dari kunjorone apa mau? Penjaranya hawa nafsu. Memang untuk mencapai al-yaqin niki prosesnya dari arah situ. Bapak Ibu, ketika kita dilahirkan sampai akil balik, sebelum masuk akil balik sejatine jenengan iki ning surga. Ra melok nyambut gawe, mangan apa wae keturutan. Masalah pak bu menehi. Iki arek cilik zaman sampean kali kula. Tapi bosok ketika kita itu sudah masuk akil balik, sing lanang ya Allah tingkah ya apa golek gandengan. Begitu juga sing wedok memeti nek cara pitik. Tahu memeti? Memeti padha ae. Pertama, nafsu. Membikin yang kedua, wal banin. Kalau kita sudah akdu nikah, maka ditampilkanlah kekarepan ati iku pengin duwe putra. Nggih mboten? Oke. Iku padahal ya jebakan. Ketika konatiril mungkontoroh dunya brono. Ngapunten. Niki proses kita loh Pak. Sandang pangan papan piye amri keluargaku gak kekurangan, piye semuanya itu tercukupi. Itulah Pak yang disebut syahwatud dunya, dan ini tidak salah karena ini proses kita menyesuaikan seperti proses Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Tergelincirlah kita di dalam kepentingan hawa nafsu. Sampai kapan hal ini terjadi? Wis sampai jawab dewi. Sing jelas. Posisi kita ketika saat belum mengenal dinut tauhid, dinul haq, ajaran yang mendidik ruhaniyah, yaitu ilmu hakikat menuju ma'rifat. Selama ini kita jangan harap jenengan umpomo sholat saged khusuk iku mboten saged. Mboten saged. Masyolah jenengan iku sugi wong sak Malang. Ngalime wong sak Malang. Mboten saged. Saya berbicara atas dasar Quran, Pak. Hukum saya yang paling kupakai adalah hukum yang tertinggi di mata umat Islam adalah Al-Quran. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Cuman tak ambilkan dulu dari hukum yang tertinggi, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Urusan kita umur berapa, wis gak usah digawe pertentangan. Sing penting bali nanggone surat Az-Zumar ayat 54. Dawe Gusti Allah ngeten.
Wa anibu dan baliyo sira kabeh. Baliyo sira kabeh. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Kembalilah lekas kau pada Tuhanmu. Loh, kok ono dikongkon Bali? Enggak bendina awak dhewe wis bali ta? Iku jasate, Pak. Hayya 'alas shalah. Oke, jasad sampun ngelampai tapi ruhaniyah dereng. Dereng. Iku mung jasad. Apa sebab asbabun nuzul ayat ini diturunkan Allah? Karena ruhaniyah kita itu telah tinggalkan Allah yang sebenar-benarnya Allah. Karena kita mengkhianati janji kita saat dinukot gaib. Saat dunia belum diciptakan, jenengan kali kulo iki mau pun janji pada Allah tidak akan menyembah, memuja, memuji, bercinta kecuali hanya pada Allah. Makanya mengapa di dalam Islam iku pertama sebagai rukun Islam itu diletakkan syahadat persaksian. Persaksian itu apa? Menyaksikan, yang bersaksi wajib tahu nyatane Allah. Ini bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan harus tahu siapa sesungguhnya yang disaksikan. Kita diproses di dalam Islam tauhid la ilaha illallah. Di syariat kita, lalu kita disuruh naik la ilaha illahua di thariqah, mengenal Tuhan. Pertama nama, kedua sifat, kemudian kita dikenalkan lagi ajaran di dalam Al-Quran tauhid tentang la ilaha illa anta. Ini yang menelurkan atau mengeluarkan namanya zikir adzikru bisiril asror. Nek thariqah tadi zikir sir, iki sirul asror. Ketika kita sudah mempelajari maksud daripada la ilaha illa anta, kita dimasukkan pada tauhid yang puncak terakhir, la ilaha illa ana. Lengkap. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat, lengkap wis. Berhubung ruhaniyah kita Bapak Ibu, semasa awal akil balik sampai ada yang umur 30, 40, 50 ya, sampai ada yang 60, 70, kita belum masuk pada nyatanya Allah. Itu karena ruhaniyah kita disebut ruhaniyah yang minggat dari Allah. Tahu minggat? Tinggalkan Allah kita. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Sehingga Allah dawuh di dalam satu ayat, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Surat nama? Az-Zariyat ayat 50. Lekas, larilah, kembalilah kau pada Allah untuk bertaat pada Allah atas janji yang dulu kita sepakati. Sehingga Allah dawuh, la taj'al, ojo ndadekno sira ma Allah sertane Allah ilahan, yaitu pangeran ma'ahu, sertane Allah iku akhara kang liya. La taj'al ma'allah ilahan akhara, ning atimu iku sakliyane Allah ojo kok jejeri, ojo kok jejerno. Apa sakliyane Allah? Makhluk ojo sampai ana njero. Iku lho karepe ana kono. Pun. Cara lagu ngene ngeten, Pak. Cara lagu iku campur sari, judule Sri Minggat. Sri Minggat toh? Sebabnya apa Sri Minggat? Katut bojone wong. Ruhaniyah kita minggat dari Allah, katut nafsu.
Sehingga setiap kali perbuatan apapun, akmal apapun, itu mesti ono kepentingane hawa nafsu. Buktine ketika aku sholat, atiku sik ngaku-ngaku yen aku makhluk iki bisa nglakoni sholat. Lah. Pun ndang Bali ya Sri. Repe lak ngoten nggih. Ndang Bali ya. Lah ngoten nggih. Maksude Sri sadurunge awakmu bongko mati ndang Bali ya nang bojo aslimu. Ngoten lho niki. Ruhaniyah kita wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekas Pak balion jenengan iki mingkobli ayatiakumul tiakumul adab, sebelum datangnya kematian. Aku takok wong sakmene kae tak takoki umure macem-macem. Aku takok situk tok. Jenengan iku sisa umur kantun pinten? Sampeyan jawab. Mbon saged tok? Mboten saged. Umurku kari pirang tahun ya ora ngerti. Kari pirang wulan ya ora ngerti, kari pirang dino ya ora ngerti. Mengapa demikian? Karena kita itu Bapak Ibu secara sifat basariah tentang masalah kematian itu menjadi rahasia Gusti Allah. Sifat basariah niki akhirnya semua manusia tidak tahu kecuali lagi saya tidak bahas kalau mboten bahas kecuali oleh karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, padahal kullu nafsin dha'iqatul maut hatta idza ja'atuhum musibah. Ini Pak nyun sewu, monggo saya jauh-jauh dari Mojokerto ke sini ditempuh insya Allah kurang lebih 3 jam. Ini lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya memberikan kabar datang jenengan tentang ruhaniyah jenengan dan lekas balio terhadap Allah dalane dinul qayyimah. Sampai kudu mlebu nanggone agama sing agama iku sing lurus, agama sing didik ati sampean iku khusus ning jalur mengesakan pada Tuhan yang Maha Esa. Urusan jeneng wis gak jadi masalah. Bah jenenge Allah, bah jenenge Allah, bah jenenge Sang Yang Widi, Sang Yang Kersekerta, Sang Yang Dumadi, apapun itu nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama ini Bapak Ibu. Kita harus tingkatkan. Kita kenal pada Tuhan kita Allah, itu nama kita harus kita tingkatkan ke sifat. Setelah itu kita tingkatkan ke zat. Barulah jenengan nanti akan sampai pada sesuai dengan judulnya al-yakin, nyata. Ngomong gampang Gus, ket biyen. Ngomong iku memang luwih gampang. Tapi laku mraktekno justru mengke akan luwih gampang daripada ngomong. Kuncine fastaqomu, latih terus nanti. Zikir sampean, munajat, meditasi sampean latih terus. Akhirnya perkara yang sulit akan menjadi mudah. Wis sampean derek dateng Gus Sofan pun cukup mangke. Mangke sampean ya dituduhke. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kami lanjutkan. Ketika sampean iki sudah kenal sifat-sifat Allah, naik
Ketika Anda sudah mengenal tentang masalah tanda-tandane Allah, naiklah ke hakikat, naiklah Anda ke tauhid la ilaha illa anta. Anta itu kamu, engkau. Nek engkau berarti di depan jenengan. Sebab nanti jenengan nek wis dididik tauhid la ilaha illa anta, dimanapun manjenengan iki menghadap, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Namanya talinya ruh hati sampean iku sambung terhadap Allah, sambung dengan nyatanya Allah, sing duwe jeneng Allah iku, sehingga Allah itu terasa dekat dalam diri kita. Anta berarti kamu di depan. Ingat Rasulullah dawuh ketika saat tentang anta. Islam tahapan, iman tahapan, kemudian ihsan. Nggih mboten? Rasulullah dawuh tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, ketika kau beraktivitas apapun, seakan-akan mata hatimu itu bisa melihat nyatanya Allah. Seakan-akan. Wa ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihat Allah, ya roka, Allah akan melihat kamu. Artinya di dalam hatimu ada rasa, ada iman bahwasanya jenengan kali kulo ini selalu dipantau dan dilihat Allah. Ini loh Pak, di dalam hati ada rasa seperti itu. Itu kalau sudah kemasukan tauhid la ilaha illa anta. Kalau kita sudah masuk di dinu tauhid hakikat, lah inilah yang nanti akan mendidik kita, meluruskan kita untuk sampai ke makrifat la ilaha illa ana. Niki Bapak Ibu, katakan aja kita sementara ini masih posisi tinggalkan Allah, sehingga kita tidak akan merasa di dalam hati kita Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, iki Allah dawuh, tatkala hambaku bertanya tentang terhadapmu tentang bagaimana dan di mana saya, kata Allah, jawablah, fa inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat Pak. Kok gak ketok? Lah ngoten nggih? Mengapa kita Allah itu dekat kok kita tidak tahu? Pun ngeten mawon. Kula tak ibaratkan mata dohir. Mata dohirku tak tutupi serban misalnya. Terus ning ngarep iki ana korean rokok ketinggal mboten? Mboten ketinggal. Karena meripat saya, mata saya tertutup oleh sesuatu. Akhirnya yang terjadi adalah kegelapan. Nek gak percaya, jenengan mengkibar ngaji, ditungani kundur, kabeh meremok, mlaku. Sing ngedok tutupono kudung, sing lanang mripate tutupono sarung. Coba ayo pulang sama-sama. Nyampe di rumah mboten? Mboten saged. Sama Bapak Ibu, tatkala ruhaniyah kita ini Allah itu masih gelap, Masya Allah, dikira orang kembali wa inna ilaihi roji'un, kematian itu bisa dah sampai sampai ke rahmatnya Allah. Buka di dalam surah Al-Isra ayat 72, bagaimana Allah katakan, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing sapa wonge tatkalane ning donya mripat atine iki sih wuta sebab ketutupan sesuatu, akhirnya Allah iku gelap, gak nyata,
maka di akhirat pun juga begitu. Wis gejo ono ayat iki. Gejo ono ayat iki. Satu sisi kita ditunggu kematian Bapak Ibu, dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jikalau kita meninggalnya, mohon maaf, jikalau kita belum kembali lekas pada Allah di dunia sampai kematian, bagaimana surat Az-Zumar tadi? Summalatun sorun, maka ruhaniyah tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ruhaniyah kita itu masuk alam barzah sing gelap gulita. Basa Jawa iku jenenge peteng dedet. Ana semut ireng mlaku nok ndukure aspal tengah wengi lampune mati. Itu namanya peteng dedet. Jadi dengan percaya gak percaya terserah. Ini lakum nadhirum mubin. Saya itu cuman menyampaikan aja. Quran iki bos, Quran. Bukan koran. Nek koran sih rodok gak percaya sampean pantes. Tapi nek Quran jenengan wong Islam apa jenis? Islam toh? Lah, urusan iman dan tidak iman, urusan percaya dan tidak percaya bukan urusan saya. Sebab Allah katakan la ikraha fiddin. Muhammad, tidak ada paksaan bagi umatmu untuk mengikuti ajaranmu ini. Enggak. Artinya Bapak Ibu, Kanjeng Nabi gak oleh ngamuk-ngamuk nek ono umate nentang ajaran beliau. Sama. Saya juga begitu. Saya tidak akan pernah menyalahkan jenengan tatkala apa yang kusampaikan sekalipun ini bersumber dari Al-Quran, jenengan gak percaya, iku nggih gak salah jenengan. Dan saya tidak boleh menyalahkan karena semuanya hak asasi dalam beriman. Gak boleh untuk memaksa kehendak seseorang untuk mengikuti iman apa yang kusampaikan. Ndak. Niki bebas. Makanya mengapa saya kasih waktu jeda nanti tanya jawab itu di situ. Apapun pendapat jenengan harus saya hormati. Sekalipun itu kontradiksi dengan pendapat saya. Saya pun tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Bon, sakit dilanjut? Sakit ya? Oke. Terus kita bisanya mendapatkan ajaran itu di mana? Wong Rasulullah sudah tidak ada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ali Imran 31. Muhammad, jikalau umatmu ingin betul-betul bisa sampai pada aku. Bisa sampai pada aku, Allah maksudnya. Bisa ketemu aku. Bisa nyatane aku, cintane ben tak terima, fattabi'uni, suruh ngikuti kamu. Ali Imran 31. Berarti gelem gak gelem, kita umat Nabi Muhammad wajib miturut saya mengikuti menteladani Kanjeng Nabi. Saiki pertanyaannya gini, ya Rasul, saya menteladani mengikuti jenengan sing kepriben, yang bagaimana? Umpama iki Rasulullah sing jawab, umatku iku akeh-akeh iku ngikuti aku syariat tok. Syariat tok. Padahal syariat itu kanggo didik hablum minan nas, jasmani kita. Sedangkan manusia, tadi saya katakan, di samping unsur jasmani, uga rohani. Kala dawuh sapa WR Supratman tadi, bangunlah jiwanya,
bangunlah badannya, jiwa dulu. Iki dibalik kita, badan dulu kita bangun, omai dibangun, masjid dibangun, ekonomi kita bangun, semua sosialisasi hablum minan nas kita bangun. Wis bener, tapi kita itu lalai bangun jiwa. Kita lalai membangun jiwa yang jiwa umat manusia mayoritas sampai zaman detik ini pada rusak. Mengapa saya katakan rusak? Rasulullah dawuh hubbud dunya khati'atun kabiratun. Dosa sing paling gede, dosa sing paling gede, mbah buyute dosa adalah syirik. Nggih mboten? Bentuke kita hubbud dunya, ada cinta kasih, puja-pujian, penghambaan ruhaniah kita hubbud dunya terhadap selain Allah, ngapunten ikang kathah, berhubung iki mau pesene beliaunya los, wis tak los nih, ngoten enak wis, mungkin nek ana sing gak terima mboten napa-napa, jenengan langsung sanjang mawon. Tadi saya katakan saya harus menghormati pendapat setiap individu. Saya tidak pernah menyalahkan pendapat orang lain. Jenengan gak usah takut, gak usah. Bon. Ikutono Muhammad. Artine Bapak Ibu, ojo mung kita ngikuti syariatnya saja, tapi ikutilah hakikatnya juga sekalian, sehingga bisa sampai makrifat dateng Gusti. Iku lho maksudnya. Buka di dalam surah Al-Baqarah 208. Bagaimana Allah mengingatkan kita sebagai umat Islam yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dhkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam dengan wis iman kok kongkon mlebu Islam maneh. Padahal tahapannya kan pertama Islam, kemudian iman, kemudian kok sing dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Disuruh mlebu Islam dengan sempurna. Artinya Bapak Ibu, iman kita di dalam syariat ikut jasmani sudah Islam, tapi ruhaniah kita belum, iman kita belum ihsan, itu berarti Islam kita belum sempurna. Kesempurnaan Islam dibangun 4 tahap: syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat itu apa sih? Ilmu sistem supaya jenengan iki melakukan hukum jasmania itu tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari dawuh-dawuh Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi. Cara gampangane sallu kama raaitumuni usolli, wajib salat ya kudu dilakoni jasmani. Iki ngomong jasmani, ilmu sing kanggo benahi salat jasmani iku disebut syariat. Salat, nama salat iku thariqah. Ngaji nama thariqah. Sampeyan takok Mbah Dimyati, Mbah, thariqah sampeyan apa Mbah? Niku jawab ngene, ya ngaji, Nger. Ya salat iki thariqahku. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh Pak, mulai A sampai Z, tidak. Ternyata nama sholat ikut termasuk thariqah, jalan. Lah hakikatnya kita ada enggak? Apa sih hakikat, tujuan? Apa tujuan kita ketika melakukan sholat? Bertemu Allah. Bagaimana kita bisa bertemu Allah? Lawang Allah belum nyata.
Kenal kita masih nama, kenal kita masih sifat, belum ketemu sing duweni sifat mausuf, belum ketemu sing duweni nama zatnya belum. Makanya jong heran jenengan waktu sholat Allahu Akbar, wedhus isine, pasar isine, sawah isine, ya seperti itu. Saya dikatakan mengkritik, monggo, tapi saya bangun. Kritiknya saya tidak menyalahkan, Kak, enggak. Inilah proses kita, saya katakan proses kita. Cuman enggak salah saya itu berpesan terhadap jenengan, yang jenengan sudah kuanggap sebagai saudara saya yang melebihi saudara kandung. Ojo mati dhisik jenengan yen durung ketemu Gusti. Niki pesan kula mek situ tok. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian, jenengan ojo mati dhisik. Kecuali nek jenengan sudah sampai tingkat makrifat pada Allah, sudah bertemu Allah dikala waktu sholat, dikala waktu ibu-ibu masak, umbah-umbah, apapun aktivitas sampean, hafidu ala sholawa wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin, baru monggo sedo aku rapopo. Mutu qoblal maut, matilah dulu sebelum datangnya kematian. Jinakno nafsumu dhisik, metuwa teko blenggune nafsu dulu, baru awakmu ketemu Allah, bar ngono meneh mati yo rapopo. Mboten napa-napa. Inilah yang dimaksud ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yun sewu, orang yang sudah sampai pada kesempurnaan ajaran Rasulullah, yuhibbukumullah. Kalau kita betul-betul sudah menyempurnakan mengikuti ajaran Rasulullah, tidak hanya syariatnya tetapi hakikatnya juga, maka yuhibbukumullah. Terus si ayat yuhbib, maka Allah bakal nerimo cintamu dan awakmu dijadikan sebagai kekasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dunubakum, segala dosa-dosa jenengan baik secara ruhaniyah maupun secara jasmaniyah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nek purun jenengan. Lho niki Quran lho. Gusti Allah berjanji. Jadi mboten guyon Gusti Allah niki. Nek betul-betul jenengan menteladani mengikuti Kanjeng Nabi secara kafah sempurna, syariat sak hakikate, syariat secara jasmani, hakikat luweh-luweh khusus hakikat secara ruhani dinu tauhid, wis mesti. Loh Kanjeng Nabi mboten nenten terus kita mengikuti siapa? Inilah Pak yang kusebut tabi'ina solihin. Itulah guru-guru akhirat kita. Siapa guru akhirat itu? Guru yang ketika saat muncul kalamnya menyejukkan hati jenengan. Itulah kalam-kalam yang mendidik dan mengarahkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu. Mesti kita diajarkan tentang la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Hakikat menuju makrifat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki nek purun. Mangkane ayate wau sanjang. Hambaku, lekaslah kau kembali padaku sebelum datangnya kematian. Janjine Allah, nek jenengan iki kok yo ra gelem,
Apabila ruhaniyah kita tidak mau lekas kembali kepada Allah dan disusul idza jaa ajaluhum, ajal dugi, ajal datang, summalatun sorun, kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Akhirnya ruhaniyah ketika dicabut oleh malaikat Israel, kita itu dimasukkan di dalam alam barzah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Gelap, wis gelap sudah. Terus bagaimana sholat jenengan, bagaimana zakat jenengan dulu itu waktu di dunia? Sholat nggak pernah utang, nggak pernah utang, nggak pernah putus. Bagaimana zakat kita, bagaimana puasa kita, pahala-pahalanya, bagaimana haji kita, yang katanya siapa yang hajinya mabrur, illal jannah, kecuali surga. Langan nggih? Pun Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu dawuh, Pak. Wis sampean gerabak ning ati sampean piyambak. Husnul ahwal nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Pertama, bagusnya amaliyah yang ada kaitannya dengan jasmani iki, Pak. Entah sholat, entah zakat dan lain sebagainya. Bagusnya sholat, bagusnya semuanya perilaku ibadah dohiriyah ini di mata Allah dikatakan bagus dan diterima, ikut tergantung ukurannya keadaan hati jenengan kali kula. Hati kita itu kemana? Mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Ini ada dua. Apakah keadaan ruhaniyah hati kita itu condong menyang Allah, nyatane nyata, apakah condong menyang dunyo, nyatane dunyo? Ada di situ. Barometernya kita ada di situ. Manakala ikut condongnya hati kita mingkol bin zahidin pada Allah, ngapunten, nikilah yang dimaksud keadaan ruhaniyah hati kita itu benar. Dan inilah yang dijawab Allah dalam surat Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber berdasarkan hati yang bertakwa. Bagaimana toh hati yang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Dan iki haqqa tuqatih. Ittaqullah itu adalah amar, perintah. Perintah berarti belum kita jalankan. Sik perintah. Ittaqullah. Lah ngoten masjid iku. Bertakwalah kau kepada Allah. Loh, ini masih perintah. Amar. Lah bentuknya haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mana sih yang sebenar-benarnya takwa? Takwa meliputi tiga hal. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kumaksud adalah dinut tauhid, amal adalah kholwat, uzlah, zikir, istiqomah terus menerus. Artinya mingkol bin zahidin, hati yang condong hanya pada Allah. Berarti jenengan harus ada tali antara ruh dengan Allah. Ini fungsi. Mana tali ini roh? Dibuka di dalam surah Al-Baqarah 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali Allah itu jangan pernah putus. Apa tali ini Allah? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hati meninggalkan iman selain Allah. Siapa yang mau meninggalkan iman selain Allah, maka wa yu'min billah, dia akan bertemu Allah. Lah ternyata tali ini adalah eling. Jare wong Jawa, bejo sing
Eling. Maksudnya piye? Ning ati sampean iku ana kesadaran, umpama kula. Ning atiku iku ana kesadaran muncule perkara ngaji iki gak teko kula. Atiku justru kudu iman, muncule ngaji iku parane sangka urip, sangka Allah, dan Allah itu huwal awwal wal akhir wal dhahiru. Allah iku ya ning jero ning jabaku. Ini Pak, tak uncalno munggah sedidik teng mriku. Jenengan beraktivitas apapun dikatakan eling nang Gusti Allah adalah hatimu ada satu rasa kesadaran bahwasanya munculnya perkara apa wae iku wau parane sangka Gusti Allah, duduk bukan dari kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada makhluk itu daya upaya apapun, enggak iso. Untuk melihat enggak bisa, untuk mendengar enggak bisa, apalagi berucap. Wala quwata lan kekuatan apapun enggak iso makhluk itu. Tapi munculnya semuanya itu illa bil. Lah ini yang kita enggak sadar. Mengapa kita enggak sadar? Karena taline roh nang Gusti Allah telah diputus oleh hawa nafsu, akhirnya kita lalai. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hati kalau bermegah-megahan, bukan jasmani, hati rohaniah kalau kita bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, pasti hati akan menjadi lalai pada Allah. Hal itu terjadi hatta zurtumul maqabir, sampai iki mayoritas. Wis. Piye carane sampean iku ndang bisa kembali pada Allah? Pertama, catet toh, iki penting. Sekaligus sebagai kesimpulan dalam materi. Pertama, sampean kudu duwe guru akhirat. Sinten guru akhirat? Tabiina sholihin. Yaiku guru sing nerusno ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid. Yaiku guru sing ngajarno sampean tentang ilmu hati, ilmu hakikat. Apa tak guru mesti ngalor ngidul nggawa serban ngene iki? Mboten. Apa tak mesti kopian? Mboten. Apa tak mesti sarungan? Masa dicoplok pisan nih? Jangan teman-teman. Wis tahu masalahnya. Mboten, Pak. Gusti Allah iku nek meletakkan kekasihnya, Bapak Ibu, guru akhir itu kekasihnya. Kadang menjadi pedagang. Kadang menjadi petani, gak ketoro. Kadang menjadi pemulung. Kadang menjadi tukang operator sound system. Ana angge sampean. Dadi pejabat wonten. Tengeri kok napa tengeri? Tandanya bagaimana? Ketika jenengan ajak omong, jenengan iki diarahkan, ditarik hati sampean untuk menghadap eling nang Gusti, iku mesti beliaunya. Tak kayak ini mana rek? Kadang-kadang dheweke iku nggih jaga warung. Jaga warung, mboten mesti. Siapapun mayyasha nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Allah kalau menghendaki hambanya itu wis gak pilih-pilih, Pak. Artinya gak pilih-pilih kudu nasabe wali. Enggak. Kudu nasabe duriyae wong sing apik-apik monggo menungso ora. In aroda syai'an ayyakula lahu. In aroda tatkalane Allah ngarepake syai'an ing sesuatu apapun,
Gusti Allah tinggal bim salabim. Nah, ngeten. Artinya Gusti Allah gak ndelok jenengan iki keturunane sapa. Mboten. Cuman Gusti Allah milih. Wa minhumul mukhlasin, orang yang dipilih adalah orang yang ketika saat jenengan ini mendengarkan pituah-pituah, dawuh-dawuh terkait ilmu hakikat, ati sampean iku saged nampa nrimo angen-angen. Tak diangen-angen ning majelis ngene iki engko nek kate turu. Iya. Bener arek gendeng mang. Tak pikir-pikir dunya brono aku sawu ki ya tak tinggal. Terus rohani aku nang Allah ya durung e. Lho. Bener wong gendeng. Nyun sewu. Allah ketika Rasulullah ketika menyampaikan ajaran ini, Pak. Ayat 52. Itu Allah Rasulullah dikatakan oleh orang-orang yang tidak bisa menerima illa qalu, kejaba mereka berkata ilmu yang disampaikan Muhammad itu ilmu sihir. Udan-udan wong kok ya teko. Dianggap ilmu sihir. Ngajine suwene ngono kok ya si anteng. Kena sihir. Au majnun. Muhammad itu gendeng. Iki wong kafir Quraisy. Orang-orang yang tidak suka dengan apa ajaran yang disampaikan Rasulullah, Rasulullah dikatakan majnun. Majnun itu wong edan. Makanya nyun sewu, estu nyun sewu. Menungso iku ono prosesi dewe-dewe, Pak. Tingkat kesadaran kita itu benten-benten. Kita di sini belum bisa menerima, bisa juga nanti ketika mau tidur hidayah Allah teko seret. Iya we. Tak angen-angen ya bener dawuh-dawuh iku. Pun. Jadi guru akhirat itu adalah guru sing bimbing ati sampeyan dengan kaulnya, dawuh-dawuhnya membikin hatimu iku ayem, membikin hatimu iku adem, membikin hatimu jenjem. Karena apa? Karena ketenangan kehidupan di dunia ini Allah sampun dawuh ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukan karena harta benda mewah. Nyun sewu, bukan karena suami jenengan gagah ganteng, enggak. Bukan karena istrimu cantik leneng, koyok leneng seperti Desi Ratna Sari, enggak. Bukan karena anakmu manut-manut, tidak. Bukan karena harta duniamu mewah, tidak. Tapi karena apa? Ingat, ala bidzikrillahi, hanya karena hati teringat, semua karena Allah lah. Hati itu akan menjadi damai, anteng, Pak. Persis koyok patung, anteng. Sampe ndelok patung. Ning Mojokerto niku wonten pabrike patung wonten di Kecamatan Trowulan. Setiap omah niki punya keahlian mahat patung. Coba sampean merono patung sampean tawani tekan lah gak diombe. Tapi nek sampean tawakno kula ombe. Nyun sewu nggih. Bismillah. Sebabnya apa? Sebabnya patung itu gak duwe nyawa. Lah ngeten nggih? Kula ombe sebabnya ana nyawa. Artine urip. Atine wong nek mati nyun sewu. Nyun sewu ora gelem nrimo dawuh-dawuh dinul qayyimah, mboten saged. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim.
Jelas niku. Inilah yang dimaksud hati yang mati. Sebab apa? A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikandani ora dikandani tentang ajaran ini tetep ra percaya. Ra percaya. Tapi jenengan hati membuka diri, open hati sampean buka, sampean terima. Kalau sampean tahapan pertama sudah mendapatkan figur seperti itu, lanjut sampean punlah korbankan semua waktu-waktumu hanya untuk tolabul ilmi. Sampean jaluk ngelmune beliau. Artinya jenengan berikrarlah untuk menjadi pengikutnya. Suruh untuk mendidik bagaimana ruhaniyah kulo ini bisanya meninggalkan jebakan nafsu dan bertemu Allah. Akhirnya jenengan diwejang, Pak. Bagaimana caranya Anda melepaskan diri dari keakuan diri Anda? Bagaimana caranya Anda melepaskan diri dari kepentingan hawa nafsu? Beliau pasti akan mewajibkan jenengan birriyadati wal azkar. Artinya apa? Ilmu sudah diberikan, lanjut mesti jenengan iki diperintahkan untuk bermeditasi. Sampai diwajibkan untuk berkholwat. Apa? Belajar hatinya untuk meninggalkan kesenangan dunia. Lalu hati kita itu untuk bertemu Allah. Urusan jasmaniah kita tidak meninggalkan kesenangan dunia, rapopo. Wajib jasmaniah kerja ya harus kerja. Selama kita masih ada di dunia, wajib Pak kita kerja. Cari uang, karena kita punya anak dan istri, tanggungan wajib. Tapi bagaimana Allah memberikan solusi di dalam surat Al-Insan 2526? Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Walaupun jasmaniahmu di tengah-tengah kemewahan dunia, ruhaniyahmu tetap ingatlah padaku. Yang dimaksud ingat, zikir adalah hati sadar dengan rasa, merasakan bahwasanya apa yang muncul dan timbul dari segala hal apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu. Itulah inti dari la ilaha illa anta. Manakala jenengan sudah melakukan kholwat, baik secara umum maupun khusus, toponggon rame, toponggon sepi, maka fastaqomu, istiqomah. Teruskan sampai kapanpun, sebab Gusti Allah sampun janji pertemuan itu akan terjadi. Nyatane wujude Allah akan nyata di dalam hatimu. Di dalam surah lali aku ayat 5 itu loh, Al-Ankabut. Buka surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah, supaya nyatane Allah itu jengleh, fa inna ajalallah la'at. Ingat, sesungguhnya Allah berjanji menentukan waktu pertemuan itu. Berarti ini tidak bisa diragukan. Sarate mung kalih jenengan iki sok ketemu Allah, syarate mung loro gindil. Niku wau proses sampeyan harus mencari guru akhirat. Teng mriki sampun wonten beliaunya Gus Sofyan ya. Ada sampeyan gak usah doa-doa. Syarate engko ana loro gindil. Sampeyan buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Ini untuk umat Islam, ini untuk umat selain agama Islam. Semuanya boleh.
Pertama adalah falyamal amalan solihan. Patuwo guru ambek patuwo siro ambek guru akhiratmu. Atiullaha wa atiur rasul. Patuh dalam arti apa? Jenengan kan disuruh untuk kholwat toh, disuruh untuk topo nggon rame lan nggon sepi. Jenengan disuruh untuk melakukan zuhud, uzlah, lakonono. Ojo gara-gara utangnya akeh, Gus utangku sik wakeh. Kapan iso kholwat? Ingat, iku bisikan nafsu. Jangan kok tunda iki. Nek wis guru sampean iku mangdawuhke untuk ndang uzlah, ndang takonono. Wis ojo dipikir kaya apa ekonomi sampean. Ojo dipikir apa tah durung api, apa tah setengah api, apa tah gak blas. Ojo dipikir. Engko iku dipikir Allah dewi. Artinya seiring dengan berjalannya jenengan iki kholwat, baik khusus maupun umum, baik di tengah-tengah jenengan iki ning makarya atau di tengah-tengah jenengan iki wis tidak urusan dengan urusan dunia, tetap zikir sirul asrar. Fungsinya la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana iku sampean beto. Jenengan mengke diweni tahapan, diweni carane zikir sing bener iku piye. Ngoten lho. Jalankan. Pertama niku. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Iki carane iso ketemu Gusti Allah ben Gusti Allah iku al yakin nyatane nyoto. Wala yusyrik lan ojo nyekutokno sira kabeh terhadap Tuhanmu dikala kau beraktivitas apapun. Artine Bapak Ibu, yen kui pingin ketemu Allah nyatane Allah, keakuanmu dalam hal apapun fanakno, lepasen. Inilah yang kumaksud dzikir nafi itsbat. Menghilangkan rasa keakuan diri yang bisa nyapa-nyapa, setelah itu itsbat menetapkan dalam diri jenengan akunya Allah yang segala-galanya. Nek wis ono kene mesti gendeng. Bisa. Mesti ati iki gendeng nang Gusti. Mboten gendeng-gendeng sing ngomel-ngomel nika lho ya. Mboten pun salah paham. Maksudnya gendeng yuhibbukumullah, yang kau cintai dalam hatimu itu hanyalah Allah. Bojomu awayu sing model ya apa kalah pok? Kalah. Bojomu gedhe dawur gawanteng. Umur 90 nanti gagahe. Gantengin nang ndi? Ngono waktu umur 40. Mbah ya. Kayak wong tek-entekan ae. Engko nek wis umur 90 100, dadi kakek hoho. Nggih mboten? Gantengi ilang, tenagane gak ono wis. Apa ini sing kok banggakno? Dunyamu akeh kaya ngono. Alah. Ndang kok tinggal. Makanya bab masalah anugerah itu ada dua dari Allah. Ono anugerah yang bersifatkan ar-Rahman, kebutuhan fisik duniawiyah, ada ar-Rahim, anugerah yang kekal. Yaitu anugerah yang ada hubungannya dengan rohaniah, yaitu tingkat atau derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, takwa itu. Tapi ini anugerah. Yopo nyun sewu ibu sing duweni diparingi Allah paras cantik. Umur 70 90. Wedak iku wis gak ngefek. Belas gak ngefek. Omane wis mancik 80. Wedak apa wae wis gak ngefek. Sing lanang ya ngono. Wis ta. Mangkane silahkan berbangga diri dengan anugerah zahir,
tapi jangan kau lalaikan anugerah batin. Ar-Rahman silahkan, tapi jangan kau lupakan Ar-Rahim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan adalah pertama, mumpung jenengan diparingi Allah, dikasih Allah kesempatan umur, bahasa kula lekaslah ruhaniyah kita untuk mencari guru akhirat. Sebab dengan begitu jenengan akan ditata oleh Allah, yang Allah bertajali kepada guru akhirat kita, mendidik terhadap ruhaniyah untuk tinggalkan selain Allah dan bertemu Allah. Kalau sudah bertemu, itulah disebut sebagai makrifat amal arif la yarawna li anfusihim syai'an, maka nyatalah nyatane Allah. Nek wis begitu, summa monggo kemudian mautikum, matilah. Enggak apa-apa, mati. Tapi ojo golek-golek. Engko ndang wis ana kuno langsung nang ngene rile sepur. Sebab ana cerita jenenge takdir mati iku gak kenek dijaluk. Nek durung wayahe teko ya gak wis. Ada satu kekasih Allah, ketika sudah sampai pada Allah, dia itu mendelok dunia iki wis pegah. Melihat dunia ngerasakno iki wis wegah. Suatu saat dia itu ingin mati, Bapak Ibu. Menek wit dawur nyeblok. Menek itu bahasa Indonesia apa? Menaiki, memanjat pohon yang tinggi, akhirnya dia itu nyeblok. Karena memakai akal, siapa yang ceblok turun dari wis katakanlah 100 meter, ini sariku lemah atos ya Pak Bu, mesti mati. Akal digunakan. Terjadi Pak, rawutuh, sret, pelunting. Lah kok Gusti Allah iku ngongkon manuk emprit rombongan, liwat oprit, liwat. Ana ni sore, akhirnya gak sida. Wis. Loh, kok gak mati? Yang durung wayahe. Lagi Pak, cari-cari kematian. Ada suatu kerajaan punya putri yang sangat cantik dan ditakuti oleh semua pemuda. Ya napa oleh gak takut? Jangankan menikahi, seneng tok lho, sing seneng langsung menemate. Wis gak wani. Terdengar Pak kabar seperti itu sayembara dari rajanya. Siapa yang ingin menikahi anakku, maka kerajaan aku berikan kepadanya. Wong sing ngerti wedi Pak. Ojo maneh menikahi jatuh seneng lho. Langsung mati. Beliau terdengar hal itu kabar, moro Pak, datang ke kerajaan itu. Langsung teken. Ya Raja, saya ingin menikahi. Ditemokno Pak, ceret. Jare boneng, ting. Ngoten. Nggih Pak. Delok mripate tok iku Pak, saweneng wis. Seneng. Mripate tok iku durung menisor-menisor. Cara wong sempurna, jare Bang Haji Roma Irama, sempurna Tuhan menciptakan. Lagune Masya Allah. Musik ada. Wis engko ae. Ngeten. Nador, pertama nador ditemukan. Terus pulang Pak. Kekasih Allah ini pulang. Dikira mati Pak, ternyata mboten mati. Raja menyuruh telik sande, cara sakniki intel. Mara nang ngene omahe wong dek wingi mate apa durung ngono. Lah kok mboten mati? Dijadwalkanlah khitbah, apa melamar. Rajane ngomong, mungkin nek wis melamar itu langsung mate. Terjadilah khitbah Pak, lamar. Terus wis padha senenge Pak, mulai kekasih Allah wow sret. Telik sandi juga begitu ngabari, bos, dereng mati. Pikirannya rojo,
iki wong apa gendruwo. Wis mikir-mikir aneh-aneh. Sang pelaku kekasih Allah yang gumon, aku kok gak mati? Mati. Oh, mungkin ku nek wis akdu nikah mungkin. Tahapan terakhir adalah akdu nikah. Dinikah nih Pak. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Wis mari. Rajane deloken bongko engko ya. Bapak Ibu nyuwun sewu. Sampak dilebokno kamar lho mboten bongko. Dadi wong loro iki bingung, rajane bingung, beliau kekasih Allah ya melok bingung. Apa maneh rakyate nganggep iki gendrowo tenan iki? Ngoten. Wong gak mati. Wis. Akhirnya Pak, ketika beliau itu punya hajat. Ngertos hajat nggih? Hajat nang istrinya, istilah kemanten anyar Pak. Nek jare arek Malang belah duren. Waktu nengah-nengahi belah duren, nyun sewu. Belum sampai istinjal beliaunya, malaikat Israel teko Pak. Arep njabut nyawa. Bagaimana kekasih Allah itu? Langsung madep Pak, ditantang Israel mau. Biyen ra penak awakmu gak teko-teko. Pungkasane enak-enake kuwi teko. Sentenono dhisik ngono. Lho ngoten niku nyun sewu. Wong jenenge malaikat hatta idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Qur'ane lha ngoten nggih. Nek teko gak iso dijokno, gak iso durno. Lah kok iki kok mundur? Gawelet Pak ngoten niku beliau kalih malaikat Israel. Monggo kasih Allah. Akhirnya malaikat Israel kalah Pak, dikeplek-keplekno tembok. Kalih beliaunya lesuh mulih nang Allah lapor. Ya Gusti, ya Rabbi, Tuhanku. Wonten kawula jenengan boten purun kula jabut. Kula lho dikeplek-keplekno cagak niki piye. Wis kudu sembujung tak pejeti gini. Wis tak jukuke dhewe. Ketika saat jedah waktu namanya malaikat Israel naik ke Allah lapor, akhirnya istinjal Pak. Istinjal itu adalah keluar. Jadilah anak namanya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah waktu jenengan wis tekan makrifat, waktu duwe hajat ati sampean pedhuk ana Gusti Allah, ojo dipedhuki syahwat. Dadi anak ini. Walaupun sampean wis umur swidak, nek iso nggayo maneh. Lho ora apa-apa ta? Wis secara akal sampai buang. Ingat siapa beliau? Nabiullah Ayub, Nabiullah Ibrahim, wis umur 100 ponjol, sik kagungan putra. Jenengan walaupun umur swidak, Pak 70, wis tah ojo kalah mbek nom. Carane ya apa? Gus, nyun sewu. Udel mendukul karep, Gus. Udel menisor gak karep. Wis ngene carane. Sampeyan cek dadi arek 40 umure maneh tak wurui. Sampeyan ojo angger mangan, ya. Ojo angger mangan. Mangano manganan yang sehat. Pindone jenengan iku sing gelek latih mlaku-mlaku esuk ngoten niku gak sandalan. Syukur ning ndukure watu kanggo mijeti peredaran darah sampean kalih kula sing selama ini tersumbat oleh kolesterol, kesumbat oleh apapun itu biar lancar. Nek lancar mesti ku geruk. Wis ta wonten mriku jampine Pak. Jampine njaga makanan, duane jenengan sering olahraga jalan kaki. Ojo badminton, umur swidak kok badminton. Ya gak ono sak set langsung ceblok sampean wis mlaku-mlaku, jogging ya. Jogging pagi gak sandalan. Wis.
Rapopo, mboten apa isinku sampai putu-putuku apa isin wong halal kok isin wis gak usah mumpung jenengan iki atine sampai dalam keadaan fitrah sebab jenengan rawuh datang Allah innalillahi sadurunge rawuh tekoni mang suci bali kudu suci. Udah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah meh rong jam. Tadi sudah saya katakan materi sudah saya sampaikan. Sekarang season kedua barangkali ada yang mau bertanya atau yang ditanyakan atau yang menambahi atau yang menyanggah. Bebas Pak, waktunya bebas terserah jenengan kula aturi. Monggo dipandu panitia, monggo.